saya menulis ini tidak harus Anda cocok dengan ini. Saya menyampaikan ini hanya secara garis besar, secara rumusan saja, apa itu secara grammarnya saja. Nah, untuk memperbaiki, merubah dan seterusnya tugas Anda sekalian. Bisa ini hanya sebagai contoh gitu saja. Memang kita mengkaji kutubus salaf itu mestinya harus kitab-kitab salaf yang ada itu dijadikan sebagai contoh atau historical student. Historical student itu sejarah studi untuk merumuskan hukum yang sudah barang tentu dengan kronologi yang ada itu pas, namun untuk kondisi sekarang perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan. Itu maksudnya kita jadikan historis. Nah di sini saya juga semacam itu, hanya sebagai historis, sebagai sejarah di dalam Indonesia. Nanti Anda yang memperbaiki, Anda bisa mengkritisi, Anda bisa membuat yang lebih baik. Jangan nyontek seperti ini, nyontek seperti ini ya kembali kepada Fathul Qorib lagi, kita mulai sekolah sanawiyah lagi kan gitu ya. Nah, jadi kalau ini sama-sama setorkan, saya tulisan ini setorkan buat apa itu namanya skripsi kalian atau karya tulis kalian. Nah ini podo karo kembali kepada sanawiyah dulu S1. Sekolah sanawiyah. Nah ini hanya contoh, jadi modelnya seperti itu. Paham ya? Nah, untuk presentase saya sampaikan, kalau tadi mulai awal sampai akhir karena saya florkan kepada teman-teman, gak ada yang mau bertanya, hanya dua ya pertanyaan biasa, tidak sampai ada pengkritisan masalah, sehingga capek pidatonya saja. Nah, karena setelahnya saya berikan gak ada yang bertanya, akhirnya harus pidato lagi. Nah ini mudah-mudahan di sini enggak. Fiqhul muwatonah. Niki saya katakan, saya tulis niki wa adabiha. Karena memang fikih dengan adab itu beda. Adab dengan akhlak juga beda. Jadi kalau fikih itu ya definisinya Anda sudah tahu semuanya, al-ilmu bil ahkam, syariah dan seterusnya. Kalau adab itu adalah kaifiyah al-ma'lufah, kebiasaan, cara-cara yang biasa, cara-cara yang pas, cara-cara yang sopan, atau dikatakan tata cara yang baik, yang excellent, itu namanya adab. Tata cara yang excellent itu pun juga masih perlu ditinjau indaman. Indaman itu adalah nisbiyah. Makanya akhlak kalau di Arab sana, kalau ada orang Senggoten di Jawa ini malah adab, kalau di sana, kalau di sini enggak. Nah, semacam itu akan berbeda. Makanya karena adab itu tata cara ini berarti nanti masukkan ilmu nahwu, itu ilmu adab. Prodi, program studi adab. Kemudian ilmu sorof itu juga prodinya adab. Kemudian ilmu bahasa Arab itu juga ilmu adab. Karena apa? Karena semuanya itu menjelaskan tata cara. Nah, jadi tata cara itu membuat baik itu wajib atau itu sunat atau apa, tapi yang penting pantas. Itu nanti tata cara yang pas, yang sopan di hadapan orang, itu namanya tata cara yang baik. Tata cara yang baik itu saja dalam bahasa antara Hijaz dengan Tamim sudah berbeda kan ya. Sudah. Kemudian Fiqhul Matonah Maudu'ul fan fi marhalatin saniyatin min mahad alil Boyogedi. Fiqhul Matonah Wakat yu'abbaru bi fiqhil qaumiyah. Arti fiqhul matonah itu bisa dengan diungkapkan qaumiyah, fikih kemasyarakatan, fikih kependudukan, fikih yo kebangsaan, qaumiyah. Jadi kata kebangsaan itu
bisa menjadi terjemahan dari muatonah, bisa terjemahan menjadi kaumiyah. Lain kalau sibiyah itu bangsa kecil-kecil yang secara pendudukan tidak sampai masuk di dalam kaumiyah. Wa gunaka man yufariqu bainahuma. Jadi memang antara kaumiyah dengan muatonah ini ada perbedaan. Tapi ada yang membedakan, ada ulama yang membedakan. Wa ala rohmi, dengan rendah, dengan ya sangat asar, sudah saya katakan ya dengan kecewa, dengan kurang memuaskan. Ya anna khaduma ya hadama ya dul alal watan as-saghir wal watan al-kabir. Arti salah satunya itu menunjukkan waton kabir dengan waton yang saghir. Cuman dalam hal ini saya telusuri dari kitabnya, itu di bawah itu ada nanti saya tulis referensinya bahwa ada yang kaumiyah itu adalah waton al-kabir, kalau muatonah maton saghir. Ada yang sebaliknya. Karena ada semacam itu ya sudahlah. Saya katakan Pak Romi dengan rasa kurang puas dengan ini kurang pas. Ya anna hadakuma yatul alal waton saghir wal waton al kabir. Nah, itu yang mana terserah. Karena khilafiyah di antara ahli lughat dalam hal ini, karena di sini bukan ahli istilah yang pakai yang berkuasa dalam hal ini. Ahli bahasa, sedangkan bahasa itu mangkulat, bukan mauduat. Bahasa naklun. Kadang-kadang ya seperti fata morgana. Nah, kok kayak fata morgana barang bahasanya kan ya sudah, mau nggak mau ya seperti itu kan, nah. Nah, itu. Nah, seperti jenazah itu loh. Ada yang mengatakan jenazah itu adalah keranda yang ada mayatnya. Kalau jenazah tidak ada. Terus wakola walum alhar bil aksi sebaliknya. Kalau yang ada mayatnya jenazah, kalau tidak ada jenazah. Ya sudah namanya ya. Kita ungkapkan bi anaka daguma ya dulu alam keranda wal jenazah. Kan ngoten mawon kan lho. Enak kan? Yang bagi ala muridi tahqiqi ayyi fannin kana ayyarifa mabadil asfati qabla syuru likai la yakhruja an maudhihi listihalati tawajjuhin nafsi nahwal majhul al mutlaq. Setiap orang ingin mengkaji, ingin mendalami sebuah sebuah apa itu namanya macam ilmu apapun atau macam apapun lah, fan apapun, ini harus tahu aristologi 10 hal sebelum Anda melangkah, mengenali terlebih dahulu. Tanpa mengenali kamu tidak akan tahu, tidak akan sampai pada tujuan yang pas. Makanya sering terjadi orang pidato yang tidak tahu maudhu. Bahasanya Isra Mi'raj terus bahasa itu ceritakan masalah ekonomi, masalah lain-lainnya itu sudah keluar dari maudhu. Sering terjadi semacam itu. Kalau semacam itu untuk orang awam nggak masalah. Tapi kalau dalam kajian ilmiah, kemahasiswaan itu tidak dikatakan karya yang ilmiah, sudah keluar dari maudhu. Nah, sering di dalam perhakiman, ya seperti itu. Ketika kita menanyakan sesuatu, akhirnya ditanyakan masalah-masalah lain, akhirnya diinstruksi, itu sudah keluar dari maudhunya. Nah, ini makanya harus tahu terlebih dahulu. Kenapa? Likai la yakhruja an maudhu'i, supaya tidak keluar dari sasaran yang kita bahas, fan yang kita bahas. Makanya muatonah itu apa? Karena kalau tidak tahu nanti akhirnya muatonah itu yang kebangsaan biasanya asosiasinya membicarakan soal hukum negara terhadap rakyat. Beda, itu nanti ahkamus sultaniyah. Walaupun ahkamus sultaniyah di Indonesia mungkin akan bisa berubah, berbeda dengan ahkamus sultaniyah di khilafah. Mungkin tidak hanya fikih kebangsaan, nanti akan bikin ahkamus sultaniyah ala Indonesia gitu ya.
Tapi itu sudah ada dalam undang-undang. Kita nggak bisa merumuskan kalau itu kesepakatan DPR. Nah, kalau kita bahas semacam itu no faedah. Tapi hanya bisa membahas garis-garis besarnya. Tapi secara detail harus seperti ini. Itu sudah ada timnya sendiri. Nah, setelahnya Anda masuk sudah S1, ini sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan. Nah, untuk terpilihnya tinggal banyak uang atau enggak. Nah gitu. Sekarang itu pembela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya kecuali lari pondok ya seberapa. Yes. Nomor loro, listihala di tawajuhi nafsi nakwal majhul al mutlak. Tidak mungkin kita akan berasosiasi, menggambarkan, berangan-angan atau mengkhawatirkan, melamunkan, merenungkan sesuatu yang belum tahu arahnya. Jadi seperti bahasa masail, Anda sebelum tasawur akan cari jawabannya, buka kitab sidak jaran juga ketemu. Ibaratnya gini, ya memang seperti itu sampai kapanpun ibarat seperti itu nggak akan berubah. Nah, Anda akan bisa berasosiasi, bisa idrak, bisa menemukan, bisa menggambarkan. Tawajuh nafsi itu bisa menggambarkan ketika ada arah yang tertentu. Oh, arah nang kono berarti kita pikir betul. Nah, ini. Lawal asal latina sama Abdul Ala dalam kajian ilmiah, kalau Anda memakai pakai Abdul Ala harus konsis, harus tahu man Abdul Ala. Nah, ini harus tahu man Abdul Ala. Nah, tidak bisa hanya kita nama Abdul Ala, tidak bisa kalau di dalam kajian ilmiah. Ya kalau pakai yang penting kitab yang jadi kayak nggak masalah. Untuk pesantren itu nggak masalah. Nah, seperti dalam kajian ilmiah ya, kila itu dikritiki nggak pas. Itu bukan tidak ilmiah. Masa kila tidak tahu siapa kok ilmiah. Ini kalau dalam kajian kemahasiswaan atau kajian ilmiah kurang sebut ilmiah. Namun para musannifin hanya menyebutkan kila-kila itu menunjukkan intelektualitasnya tinggi yang tercampur dengan tasawuf, dengan religius yang tinggi. Loh, kenapa? Itu betul-betul mengamalkan man satara uyuba akhihi satarallah uyubahu yaumil qiyamah. Nah, itu dibutuhkan dijelaskan. Ketika kita menjelaskan permasalahan tanpa menyebutkan nama orangnya itu sudah mampu, tidak boleh disebutkan nama orangnya. Itu sebenarnya itu sudah betul-betul intelek. Tapi intelek di dalam ilmu syiri, intelek di dalam yang tercampur dengan spiritual yang tinggi. Nah, ini kan ya. Nah, kalau di dalam kajian ilmiah kan nggak memikirkan yang semacam itu, dampak-dampak semacam itu nggak memikirkan. Siapa yang mengatakan, akhirnya ya bias. Nah, tapi dalam kata kutubus salaf, masya Allah luar biasa. Kalau kita tahu alasannya, kenapa? Ini ketika dikatakan kil, maka memberi isyarat kaul doif, memberi isyarat kaul yang lemah. Isyarat secara gampangan sudah nggak bisa dijadikan iktimat. Nah, orang yang dilemahkan jawabannya itu termasuk melecehkan yang mengatakan. Karena beliau tidak pernah mengatakan itu lemah. Nah, makanya tidak usah disebutkan namanya. Tapi dalam kajian ilmiah secara intelektual perlu ada penjelasan siapa sebenarnya kan, karena bisa dideteksi terus bisa diketahui orangnya. Beda.
Nah, intelektual kita di dalam Ma'had Ali ini juga seperti itu. Dari satu sisi intelektual harus transparan, ya benar katakan benar, salah katakan salah, tapi dalam satu sisi harus menghargai. Kalau orang yang salah, kita bisa menyampaikan kesalahannya tanpa menyebutkan orangnya, tidak usah kita sebutkan. Dalam kaulnya man rama fannan fal yuqaddima wala ilman bihati wa maudu'in ta'ala wa wadi'in wa nisbatin wa masumit min wa fadli wa hukmin yutamad wasmun fasmin wa ma'afata wal masaili fatilka asrun lil munawasailu. Nah ini wis kabeh saya anggap merasa diterjemah. 10 hal ini menjadi sarana untuk mendapatkan angan-angan, mendapatkan cita-cita, mendapatkan harapan. Nah, sekarang terjemah fatil ka asrun wasailu lil muna. 10 yang di atas ini menjadi sarana untuk mendapatkan harapan, untuk mendapatkan cita-cita, untuk mewujudkan impian. Munanu le cara bahasa saiki impian. Padahal ya impian bahasa Arab ya ru'yah. Ya sini ya wis niku gak apa-apa ngoten lho. Nah, impian kalau kita harus dimakan dengan terjemahan apa toh impian? Ru'yah. Ru'yatul manam. Tapi gak bisa kita kan batil ka asratun li ru'yatil manam wa sahilu ya ora pas. Makanya itu namanya terjemahan bebas seperti itu. Jadi jangan tekstual terjemahannya. Terjemahan yang cocok dengan bahasa kita. Betul. Nah, ini yang biasa apa itu namanya terjemahan kita yang belum kuliah ini la yuktabaru bihi, tidak dibilang-bilang. Nah ini tidak karang-karang nggak diomongi berarti ini. Jadi ini la yuktabar, gairu mutabar, tidak dianggap, nah, nggak dianggap, orang terus tidak dibilang-bilang. Sama makdudun min dzalik, ini dibilang-bilang dari itulah yang ini. Ini digolongkan, termasuk golongan, dikelaskan. Itu berbeda. Lalu kelas ini jangan diterjemahkan dengan makdud, ya salah. Yo niki anu nih. Nah, makanya nanti bikin apa tuh karya ilmiah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab bukan bahasa kitab kita nukil kola ini tapi insya. Nah, insya Allah walaupun beliau tidak pernah diajarkan dengan bahasa Arab muhadasa, tapi kalau bahasa insya bisa. Nah, beda memang bahasa insya dengan bahasa muhadasa. Orang yang pintar muhadasa belum tentu bisa insya. Nah, insya bisa muhadasa walaupun kurang lancar karena kurang terbiasa, bukan karena nggak bisa, tapi karena kulusin wal biasa. Al-awwal ismuhu. Nah ini yang kita bahas ini, yang kita kaji ini, prodi ini adalah fiqhul muwatanah, fikih kebangsaan. Bahkan jurusan, jadi prodi yang ada dalam mata ini ke fikih kebangsaan. Itu yang inti di sini. Makanya pelajaran ini pelajaran yang paling inti. Nah, sedangkan mustalahatul hadis dan lain sebagainya, usul fikih itu tambahan. Karena jurusannya bukan jurusan usul fikih, juga bukan jurusannya hadis, tapi jurusannya prodinya itu fakultas Ma'had Ali yang jurusannya fikih kebangsaan. Ini harus bisa Nah, ini kalau kita katakan mazhiyahnya fikih kebangsaan di Lirboyo adalah aslun, yang lainnya mutamim. Tuh, ini kan kita lihat jurusan ini kan di kiri kanan yang tercatat di Menteri Agama itu fikih kebangsaan, bukan usul fikih, bukan usuluddin, juga bukan mustalahatul hadis.
Wasani haddu, ini penting. Tanpa tahu had, kita gak akan pernah bisa tahu. Opo to muatona, opo to kebangsaan itu apa? Bangsa itu apa? Nah, ini kita preteli. Wasani haddu wa huwa lughatan murakkabun idhofiyun minal fiqhi wal muatona. Jelas. Tarkib idhofi. Kalau dari idhofiyah minal fiqhi wal muatona, wal fiqhu lughatan al fahmu, sudah jelas. Wastilahan al ilmu bil ahkami asyariyati al amaliyati al muktasabu min adillatiyah tafsiliyati tafsiliyah, sudah jelas. Berarti yang kita bahas ini bukan hanya adab, walaupun nanti kita akan menggandengkan dengan adab. Nah, yang kita bahas di dalam hal ini yang perlu adalah hukum-hukum syariah. Hukum-hukum syariah, ma huwa syariah wa ma adraka ma syariah. Ini hukum syariah yang sudah dibatasi dengan amaliyah. Berarti bukan i'tiqad, bukan tasawuf. Kalau syariah sendiri membuat 3 hal. Kan asyar'u, syarak adalah al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nasson was timbatan. Ya cuma salah satu aksamin al-aqdu wal fiqhu wat tasawuf. Syarak adalah hukum-hukum yang telah diturunkan oleh Allah terhadap Nabi Muhammad yang dikaji oleh ulama dari kitab Quran dan hadis, baik secara tekstual dan kontekstual, yang di situ terkumpul dalam 3 fan, fikih, akidah, fikih dan tasawuf. Makanya seperti akidah, Anda belajar akidah itu ya golongan ahkam syariat, bukan hakikat. Loh, kenapa kok bukan hakikat? Karena Anda pernah belajar ilmu, setelahnya belajar tentang akidah, itu alimun bil akidah. Berbicara tentang tauhid, ya alimun bil tauhid saja. Tidak bisa menggeser menjadi muwahhid. Farik baina alimin bil tauhid wal muwahhid. Karena muwahhid itu urusannya akidah, urusannya adalah hakikat di dalam urusan hati, rasa. Itu nggak bisa kita pelajari dan nggak bisa kita deteksi, tapi bisa dirasakan saja. Ilmu tasawuf juga syariah, karena dari Rasulullah. Sehingga di dalam ilmu tasawuf itu, kalau Anda belajar tasawuf, misalnya sarjana tasawuf, itu bukan orang tasawuf, alimun di tasawuf, tapi belum tentu mutasawwifin, belum tentu sufiyin. Ini jangan kalau sudah sarjana tasawuf berarti orangnya sufi, no, nggak mesti. Bahkan yang sufi-sufi biasanya tidak sarjana. Yang itu beda, makanya itu masuk syariat. Lalu tarekat itu urusannya amalia di dalamnya. Nah, dirinya sendiri artinya, pribadinya seseorang. Ada. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan karena fikih muwattana al-muktasabu min adillati tafsiliyah. Yang kita kaji ini fikih ahkam syariah yang berarti membicarakan tentang urusan waton, hak haram, wajib, makruh, sunat, mubah. Karena ahkam syariah tidak lepas dari itu. Atau syarat manek, itu hukum wajib. Dan yang kita bahas di dalam fikih muwatonah ini bukan fikih wakiyah,
Jadi bukan waqi'iyah, tapi maudhu, makanya tematik. Lain kalau yang ada di dalam fikih kebangsaan, rajut kebersamaan harusnya itu kebanyakan waqi'iyah. Nah, itu yang kasus kita bahas per kasus satu per kasus. Tapi kalau maudhu'i, tematik itu harus tuntut dari awal. Misalnya setelahnya Batil Asro terus kita kupas satu persatu sampai satu kitab, satu bahasan. Itu namanya maudhu'i, tematik. Konsep yang tematik, konsep. Cuman konsep yang kita kedepankan walaupun banyak, tentu yang real di masyarakat kita, yang realistis atau yang sesuai dengan keberadaan di daerah kita. Karena kalau hal-hal yang misalnya tidak berlaku di sini, hanya pengkajian saja tapi nggak terlaksana, nggak bisa diimplementasikan. Yang kita bahas yang bisa diimplementasikan. Nah, ini bisa kita membicarakan nanti urusan perbudakan, tapi kajiannya saja. Tapi untuk tematiknya nggak usah menggunakan perbudakan. Tapi kita jadikan dalil nggak masalah. Kita jadikan dalilnya nggak masalah. Kemudian kedua, al-muktasab min adilati. Jadi paham ya? Nanti yang kita bicarakan ini maudhu'nya kita harus tahu. Yang kita bicarakan di sini karena fikih berarti al-ahkam asyariyah, al-amaliyah yang diimplementasikan. Tentunya di dalam implementasi di sini harus melihat dari muwatonah, tidak melihat dari konsep yang ada di dalam konsep khilafah. Walaupun itu nanti bisa kita jadikan perbandingan di dalam masalah khilafah, tapi kita implementasikan sesuai dengan rumusan Indonesia, rumusan di daerah kita. Loh, kenapa? Sudah saya sampaikan dalam pembukaan tadi, kalau masalah waton itu kita harus tahu milik siapa. Nah, terus yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu adalah milik dari orang Islam. Memang yang dibahas di sana adalah kalau konteks Syafi'i itu fikihnya harus sama dengan Islam. Khilafah. Karena memang Imam Syafi'i hidupnya di Mekah dan kita tahu bahwa Mekah itu adalah wakaf untuk orang Islam. Jadi nanti referensi-referensi yang semacam ini kebanyakan dari Hanafiyah. Ini sing rada penak niku Hanafiyah karena Hanafiyah memang tidak di Arab, tapi beliau ajami yang dimana sudah multi agama di sana. Ini agak pas, betul. Ini yang perlu. Jadi yang kita bahas ahkam syariah dan yang diimplementasikan, yang diamalkan, yang dilakukan, yang dikerjakan, bukan yang diikutkan. Kalau yang diikutkan kan biar itu dibahas di dalam tauhid saja. Al-muktasabu min adillati tafsiriyah harus dihasilkan, yang dihasilkan berarti harus kita hasilkan dengan dalil-dalil secara terperinci. Makanya jangan nukil qala dalam Fathul Qorib, qala Fathul Mu'in, itu bukan dalil tafsiliyah tapi naqlu qaulil ulama. Berarti dalil tafsiliyah kita sebutkan dalil Qur'annya, dalam hadisnya atau apa, terus di kronologikan sampai menghasilkan rumusan itu namanya dalil tafsiliyah. Satu kasus harus ada referensi. Paham ya? Nah, itu namanya tafsiliyah. Cuman itu kalau kita bahas semacam itu. Makanya kalau fikih Fathul Mu'in, Fathul Qorib kita baca, kita bisa semacam itu bukan dikatakan faqih, bukan. Karena faqih ini orang yang mampu mengembangkan, mampu menjelaskan dengan dalil-dalil secara
secara detail, tidak dengan ibarat. Kalau ibarat ya apal kitab yang menjadi yang hasil dari istihadnya para ulama yang mungkin nggak sama dengan kondisi yang real di daerah kita. Wal muatonah, nah ini kalau kita sudah tahu definisinya fikih, berarti yang kita bahas itu nanti ya jangan keluar dari itu. Jangan keluar dari itu, yaitu kodoya tentang ahkam syariah yang diimplementasikan, yang dihasilkan dengan dalil Quran dan hadis. Tidak hanya Quran hadis, nanti kita sebutkan istimdadnya. Wal muatonah, apa itu kebangsaan itu? Mal muatonah wa ma adro kamal muatonah. Wal muatonatu makhudun minal waton. Lafat waton ditasrif watona yuwatinu muwatonatan. Fa'ala yufailu mufa'alatan. Difa'alal fi'alu wal mufa'alah wa ghairu ma marasama mu'adalah. Maknahu makarul insan wa makaruh. Nah, waton itu adalah makarul insan wa makarul insan. Bukan maulidul insan, tapi makarul insan wa makarul insan. Makanya kalau di sini wa autona rajul al balad wastautonahu wa tawattanahu ay ittakhazahu wa tanan. Faedahnya lil ittikhad yungkoro sulasi lawasnya af'ala ittikhadil fa'il aslal fi'li. Berarti ay ittakhadha wa tanan. Wal mautin misal waton jangan mati niki bahasa niki saya nukil dari bahasa niki. Lugat kamu niki habis dalam kamus Qabil Misbah niki lho. Wa autona rajul al balad astautana ta khatawi ta khalmatanan. Berarti kalau di sini kau bicarakan fikul muatona berarti minan waton, dari kata waton tautin man nittakhadha makanan watonan, man nittakhadha watonan. Kalau muatona wa watonahu watonatan mislu wafaqo muwafaqatan waznan wa maknan. Berarti muwatonatan maknani sama dengan muwafaqatan waznan wa maknan. Berarti bagaimana? Orang yang muwafaqah, orang yang sama-sama ittikhadul waton. Biqat innazar minal adyan al-mukhtalifah minasyu'um al-mukhtalifah minabi'a al-mukhtalifah, selama di situ ittikhadul makan watonan itu adalah min ahlil waton. Hal huwa yuladu min zalik aw min ghairi. Dari ini kita akan menjadi bias dari cara kita ambil lughatan wadinin di kebangsaan dalam konsep Indonesia, konsep kebangsaan, di mana kalau di sana dikatakan la yattakhidul kafirina awliya min dunil mu'min kama qalahu, yang telah dinukil oleh yang disampaikan oleh Pak Ahok misalnya, bahwa tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pimpinan. Kalau di sini tidak memandang agama tapi memandang penduduk asli Indonesia. Kalau kita pahami penduduk Indonesia adalah manittakhadhahu watonan, istautonahu berarti istatona hadzal makan watonan bihaitsu la yat'amu ila ghairiha sitaan wala saifan ila hajatin. Berarti orang yang sudah daftar di situ untuk menjadi tempat tinggal tidak akan kembali pulang lagi, tidak ada yang pergi lagi, baik dalam keadaan sita, dalam keadaan saif, kecuali hajat. Ini sudah disebut dengan muatinin. Kalau demikian, orang manapun yang ada di Indonesia telah menjadi penduduk Indonesia, itu muatinin ahli watan.
Berarti kalau undang-undang yang menyatakan presiden harus penduduk Indonesia asli, setiap orang itu sudah ada di Indonesia, terdaftar sebagai warga negara Indonesia, disebut dengan ahlul waton asli. Nah, kalau di situ harus kelahiran Indonesia, ini nanti akan jumbo, berarti orang yang tidak berpenduduk di Indonesia tapi kelahiran Indonesia boleh jadi presiden. Orang Arab misalnya lahirnya di Indonesia walaupun bukan penduduk Indonesia boleh. Nah, ini makanya dalam hal ini kita akan bisa memberikan urun pendapat. Berarti kalau betul-betul di Indonesia itu fikul muwatona harus muwatinin, kita harus konsis komitmen dengan resiko yang tinggi. Apa itu namanya, selama orang itu sudah ittakhadzal Indonesia watonan, termasuk ahli muwatin. Kalau sudah ahli muwatin, sudah muwatinin ahli waton. Kalau sudah muwatinin berarti punya hak yang sama antar satu ahli waton dengan ahli waton yang lain. Ini kalau memang kita ke konsepnya kebangsaan. Wah, itu nanti mengkhawatirkan kalau dari orang keluar terus masuk di sini hanya pura-pura. Nah, itu urusan lain, itu amrun akhar. Ya tinggal kita tahu percaya enggak dengan dia, kan ngoten Pak. Karena ya terjerat kalau sudah ahli waton, hubbul waton minal iman. Kalau di situ dengan ittakhadha watonan, Anda semuanya di Luriboyo. Jadi kalau memang itu sekali kabupaten dari Boyong Selat Barat, ini tidak dikatakan ahli waton di sini. Walaupun Anda bertahun-tahun di sini tidak dikatakan ahli waton. Kenapa? Karena ya anu ila akhir masih ingin keluar, masuk ke daerah lain, itu daerahnya sendiri. Walaupun daerah sendiri pun belum tentu Anda mempunyai anggapan itu waton. Tapi tanah kelahiran. Kenapa? Kadang-kadang ya sekadar saya kan ingin di sini, saya akan pindah di sini pokoknya. Wah, udah bikin bisa macam itu. Itu tidak bisa dikatakan waton. Berarti gak ada kecintaan kepada tanah itu, sebenarnya ingin pindah. Orang lain kalau sudah ingin menetap di sini, nah biasanya punya rumah. Jadi kalau watonan itu biasanya punya rumah, tapi orang yang punya rumah belum tentu ahli waton, karena memang rumah untuk kontrakan atau untuk sementara dan sebagainya. Tapi definisinya yaitu malidakhadha makan watonan. Paham ya? Jadi Anda di Lirboyo, apakah sudah ada yang ahli waton? Tidak ngerti. Tapi kalau masih ingin pindah dari Lirboyo, tidak bisa disebut dengan ahli waton di Lirboyo. Yang boleh sing terdaftar menjadi Gus Lirboyo terus ingin tahu di sini ya orang ngerti, nggak ngerti itu kan urusannya amrun akhor lagi, bukan masalah iki benar ini. Ini yang perlu kita pahami di situ. Makanya kalau orang lain, kalau Ahok ini bangsa Cina, bukan bangsa Cina, bangsa Indonesia. Makanya para habaib bangsa Indonesia, bukan warga asing, bukan WNA, bukan. Nah, ini. Wah, ini wong Cina jadi kuasai Cina ini urusan lain, urusan politik. Tapi kita konsis komitmen dengan muwatonah. Nah, menetap ketuatan berarti ya semua yang berpenduduk. Bahkan orang yang baru yang sudah terdaftar penduduk ini itu bisa. Nah ini lagi ini, itu hanya sekedar mencari penduduk. Hanya mencari panggung politik aslinya. Ya itulah nanti konsekuensi dari kita yang milih, konsekuensi yang kita menerima dia sebagai ahli waton. Karena mestinya untuk daftar menjadi ahli waton itu harus melalui proses-proses dan persyaratan-persyaratan yang ketat. Tapi kalau Indonesia, kalau di situ hanya mengandalkan hal yang bisa manfaat kepada Indonesia, seperti Gonzales, karena dibutuhkan sepak bolanya, itu urusan lain.
Ini berarti fikih siasah lagi, bukan fikih muatonah, tapi sudah urusan siasah. Nggak ngerti karena dianggap maslahah, itu gak melok-melok. Terus ada sing suwi kapan gak bisa diakoni ya urusan di sana, ngoten mawon. Tapi kita konsisten dengan kajian ilmiah semacam ini. Paham ya? Yes.